anak-anak muda tuh jadi pengen kaya secara instan tanpa adanya fondasi finansial yang kuat gitu. Nah, bagaimana Mbak Ica melihat dan merespon hal ini? Anak muda ya Mas Hendra ya. Iya. Anak-anak muda sekarang ini sebenarnya ada terbagi-bagi kalau menurut saya. Terbagi-bagi, memang ada yang sudah sadar untuk financial planning, makanya anak sekarang kan lebih senang pada ke investasi. Cuman persoalannya mereka sedang mempelajari investasi, belajar saham dan lain-lain, Bitcoin dan lain-lain, tanpa mereka memahami edukasi mengenai yang financial literasi atau financial planning. Jadi kalau kita bicara mengenai saham, dia harus punya dulu certain uang yang dia earn gitu ya, yang dia dapetin, baru dia bisa masuk ke saham. Harusnya kan gitu. Kalau mereka senangnya main saham kan sekarang kan, walaupun sekarang saham lagi nggak bagus lah ya. Nah, sebetulnya anak-anak muda sekarang, Gen Z khususnya, beda dengan Gen Y. Kalau Gen Z itu dia udah mulai sadar kok mengenai untuk mereka saving, mereka juga pengen menggandakan uangnya melalui investment dan sebagainya gitu. Cuman sayangnya yang belum lengkap itu adalah yang saya sebelumnya udah pernah cerita juga, mereka tuh harus punya dana daruratnya dulu. Basicnya kan itu dulu lah. Baru dia mulai bisa menginvestasikan uangnya dan seterusnya. Itu yang mereka terlalu cepat jump in-nya gitu, jump in ke masuk ke mau berinvestasi di saham. Itu yang membuat akhirnya mereka juga nggak punya duit terus ya, kecuali yang memang ada hokinya ya di situ, mereka bisa make money. Kalau Gen Z justru menurut aku udah mulai ada kesadaran itu. Cuman tinggal di touch up dikit aja cara mereka mengelola keuangannya yang belum rapih. Tapi kalau kesadaran untuk mereka mau berinvestasi, mereka pengen menggandakan uang cashnya dia, itu udah ada. Justru kalau Gen Y beda sama anak-anak Gen Z. Gen Y lebih agak-agak sedikit ke Gen X ya. Itu kan kayak bridging, kayak apa sih namanya? Ada sifat Gen X-nya, tapi dia masih muda gitu. Kalau Gen Z justru menurut saya sih enggak. Dia justru kepengennya dia berinvestasi, dia berbisnis dan lain-lain. Beda dengan Gen X dengan Gen Y yang memang udah safe aja, kerja di kantor dan lain-lain. Itu sih. Nah, kalau melihat sekarang ya kondisi negara yang seperti ini, perekonomian yang ya kita tahu sendiri gitu ya. Apa saran Mbak Ica buat teman-teman yang muda-muda khususnya gitu supaya tetap bisa survive gitu dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik aja? Iya. Sekarang kan udah mulai, inflasi juga udah mulai ya. Dan segala macam lah. Menahan sih. Mereka harus menahan. Menahan untuk mereka nggak terlalu konsumtif. Dengan uang yang dia miliki, apa yang mereka earn. Tahan dulu, jangan terlalu spending banyak untuk apalagi hal-hal yang konsumtif. Bahkan mereka juga invest di saham juga di hold dulu, main yang aman-aman dulu, supaya dia bisa ngelihat dan dia perlu punya juga extra income. Jadi jangan hanya satu fokus gitu. Satu fokus dia misalnya kerja atau dia kerja di satu tempat atau bisnis apapun, harus punya beberapa sumber yang mereka bisa kerjakan. Karena apa? Karena dengan mereka melakukan beberapa sumber yang mereka bisa create, itu buat pengalaman mereka bagus banget. Menarik. Ya, jadi bisa subsidi ya. Di sini dia lagi nggak bagus, di sini bagus. Jadi dia tetap survive gitu. Tapi kalau satu single fokus hanya di satu apalah, mungkin mereka berbisnis atau mereka kerja, jangan hanya ngarepin itu aja. Karena resesi apapun yang terjadi, kita udah sering Mas resesi. Toh kita tetap aja makan-makan aja gitu. Tetap aja kita survive aja gitu. Jadi cuman masalahnya kalau dia nggak income yang nggak naik, dia spendingnya ternyata lebih mahal. Dulu bisa belanja 100.000 dengan kopi, dengan ini gitu. Mungkin sekarang udah cuma tinggal kopinya aja, satu makanan gitu. Jadi
buying powernya itu udah agak menurun karena memang terjadinya banyak kenaikan di kemampuan untuk spendingnya udah nggak terlalu banyak karena dia tidak ada peningkatan secara income. Jadi pada saat kemudian teman-teman yang masih muda-muda, misalnya dia bekerja di perusahaan, bekerja di pabrik, bekerja kantoran dan lain sebagainya dengan gaji yang sudah ditetapkan sama instansi, itu kalau misalnya menunggu gaji naik, maka tentu akan lama. Lama sekali. Tentu akan lama. Nah, Mbak Ica menawarkan sebuah solusi yang menurutku sangat realistis. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan income baru. Iya. Nah, untuk menciptakan income baru gitu, apa mungkin yang harus dipelajari dulu generasi muda? Bagaimana atensi mereka harus diarahkan kemana supaya kemudian mereka itu dekat dengan peluang-peluang baru gitu. Hal fondasi dasar apa yang harus dipahami mereka? Ya, saya pernah melakukan beberapa bisnis ya, dari bisnis konvensional dan lain-lain. Cuma kalau menurut hemat saya sekarang ini, bisnis yang mereka sebenarnya gini, mereka punya opportunity-nya dulu. Perkara dia bisa nggak bisa itu bisa dipelajari. Oke. Dia perlu punya ada opportunity dan punya keinginan untuk dia punya dapat sumber income yang lain. Mau dulu nih ya. Setelah dia udah ada kemauan, baru dia melihat opportunity apa yang bisa saya dapetin. Di bidang apapun sih sebetulnya. Pada saat dia memang ada opportunity yang menghampiri dia atau dia mencari opportunity tersebut, ya dia harus pelajari. Kalau misalnya kita bisnis dagang gitu ya, anak-anak berdagang, dagang juga pasti dapat profit, tapi profitnya memang terbatas. Karena bisnis-bisnis tradisional, investasi yang kita keluarkan, di segitu juga yang kita dapetin. Risiko kecil, investasi kecil, risiko kecil. Investasi besar, risikonya besar. Dan dia juga harus ngelihat ada pasarnya apa enggak. Ada problemnya apa enggak di pasar yang mana. Jadi memang dia harus pelajari. Dan sekarang untuk mempelajari itu, banyak sekali informasi yang bisa dia dapetin. Yang terpenting, mereka satu harus aware dulu, mereka harus sadar dulu, oke, aku nggak akan bisa naik level secara kemakmuran kalau nggak membuka sumber income yang baru. Betul. Multiple streaming of income gitu kan. Nah, setelah kemudian dia sadar, maka yang kedua, dia harus terbuka dengan peluang-peluang baru itu gitu. Betul. Nah, untuk sekarang mencari peluang-peluang baru itu kan sebenarnya ada ChatGPT, ada segala macam ya. Betul. AI sangat jelas, sangat mudah diakses. Bahkan kalau di Ngaji Roso sendiri, kita ada program menjadi clipper, jadi affiliate, baik produk maupun jasa, kelas yang ada di Ngaji Roso gitu. Ini memadai teman-teman untuk menciptakan sumber-sumber income yang baru. Jadi aware dulu, terus kemudian mau menangkap peluang itu. Betul. Gitu ya Mbak Ica ya. Jadi yang penting ada kemauannya dulu. Bukan lah. persoalan yang rumit sekarang Enggak. untuk mendapatkan income yang baru. Karena yang penting kan kita sekarang paling enggak teman-teman tuh punya WhatsApp, punya akun medsos, ya kan? Bisa reseller. Selling ini kan sebenarnya salah satu cara yang mudah gitu. Orang mau naik level biasanya kan selling semua terus. basicnya itu. Nah, basicnya itu ya Mbak Ica Basicnya ya. itu. Betul. Itu dia tadi Mas Hendra udah benar tuh kan. Jadi dia harus punya kemauannya dulu. Bahwa ini adalah kebutuhan saya harus dapetin extra income. Baru dia bisa searching apa yang dia mau lakukan. Itu basicnya hanya itu sih. Setiap ada kemauan pasti ada peluang yang datang. Kadang kan malu jualan gitu. Saya dulu itu Mbak suruh jualan tuh malu. Tapi suatu hari saya tuh iseng-iseng gitu ya, bikin story untuk jualan beberapa produk di Ngaji Roso. Tapi gara-gara mereka tuh responnya sangat bagus, artinya secara kualitas membantu, itu jadi kayak ketagihan. Dan suatu hari sempat ada anak muda tanya sama seseorang yang ya saldonya anggap aja udah 13 digit gitu ya. Gimana sih Mas, saya harus memulai supaya bisa naik level gitu ya. Jawabannya nggak ada lagi, selling. Selling. Jualan.
jualan gitu. Iya. Betul. Selling itu is a basic, semua juga selling, Mas. Apa sih yang nggak di selling? Cuman cara sellingnya aja yang perlu dipelajari. Yang lebih soft atau yang hard selling atau soft selling kan. Sebenarnya selling itu kan memberikan ide bahwa kamu butuh ini. Jadi reverse gitu ya, reverse psychology. Jadi nggak jual saya punya botol, ini saya mau jual sama kamu, kan nggak begitu. Kenapa kamu perlu botol ini? Nah, itu perlu dipelajari. Segala sesuatunya nggak ada hal yang nggak dipelajari. Hidup aja kita harus belajar. Apalagi kita mau berbisnis, pasti semuanya harus dipelajari. Dan good newsnya itu saat ini informasi itu terbuka lebar. Banyak sekali yang bisa anak-anak muda dapetin dan dia jago untuk dapetin informasi itu. Karena aku sendiri juga mengalami di saat kemudian bingung apa ya untuk menambah sumber income ya. Ya pada saat itu karena masih stagnan gitu, ya udah percaya aja dulu. Dicoba aja dulu kan. Ya, percaya utuh suatu saat nanti mesti dapat kok, dan aku melihara mimpi itu gitu sampai kemudian semuanya jadi berdatangan gitu. Oke. Jadi jelas ya konklusinya teman-teman. Kalau ingin teman-teman yang muda-muda khususnya 2026, 2027, apapun kata orang, 2030 ada ini itu gitu ya. Teman-teman pokoknya konsisten untuk kemudian mulai sekarang atensinya ditaruh ke membangun multiple streaming of income. Betul. Bikin sumber-sumber penghasilan yang baru, kecil-kecil nggak apa-apa dulu. Yang penting bisa dikerjakan gitu. Ya ibarat kasarnya kalau rumahmu di pinggir jalan, misalnya pinggir jalan kampung gitu, ya jualan bensin atau apa gitu ya. Atau saya sering sampaikan jadi affiliate-nya Ngaji Roso, jadi clipper-nya Ngaji Roso, macam-macam. Itu akses untuk jualan tuh sekarang banyak sekali ya. Jadi reseller ini itu, atau gabung jadi anggotanya Gemah Ripah ya. Iya benar. Gemah Ripah Indonesia. Iya. Silakan nanti di situ juga sumber cuannya besar ya Mbak Ica ya. Sumber cuannya besar. Nah, dan yang penting kalau di situ ada mentornya. Ada mentornya. Mbak Ica ini adalah foundernya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dunia asuransi, silakan nanti bisa sama Mbak Ica ya. Aku pengen lagi memperdalam tentang anak muda, tapi mungkin fokusnya geser bukan lagi ke soal sumber pendapatan. Ya. Mbak Ica kan, aku dengar dapat informasi kalau Mbak Ica tuh bisa melihat, oh anak ini outsoul. Nah, apa parameter Mbak Ica sehingga kemudian bilang, oh ini nih kamu sebagai seorang ibu harus berguru sama anakmu ini karena dia jiwanya jiwa tua gitu. Itu tuh gimana sih Mbak, bisa di-share pengalaman itu? Ya, anak-anak atau bahkan orang dewasa kalau melihat satu realitas kehidupan, dia tidak melihat eventnya, tapi dia melihat di balik eventnya. Kalau ada seorang anak kecil atau remaja atau ya anak-anak muda lah ya, kalau dia bisa melihat maknanya di balik eventnya, makna moral kejadiannya, itu nggak mungkin. Yang soul tuh nggak mungkin, apalagi baby soul nggak mungkin. Itu pasti orang-orang yang sudah tua ya soulnya ya, karena dia tidak melihat segala sesuatunya as it is, tapi dia melihat di balik daripada kejadian tersebut. Sama kalau kita hidup ini sekolah, kerja, cari duit, tua, menikah, punya anak, banyak lagi kebutuhan, tua lagi gitu, balik lagi. Kan hidup bukan hanya sekedar itu. Hidup itu adalah perjalanan pengalaman-pengalaman yang perlu kita alami supaya kita bertumbuh secara jiwa pada saat kita hidup di dunia kan. Dia perlu bertumbuh. Bertumbuhnya seperti apa? Berlatih dalam kehidupan itu. Dia melihat ada yang enak, ada yang gak enak dalam perjalanan kehidupannya. Cuman dia udah gak ngeliat lagi pada saat dia udah gak enak. Kalau dia udah gak,
perjalanannya nggak asik nih, ya, nggak asik, tapi dia selalu fokus sama solusi. Dia fokus sama solusi atau dia bisa melihat di balik peristiwa yang dia hadapi yang tidak nyaman itu. Nah itu tuh old soul tuh yang kayak gitu. Oke. Jadi dia tidak melihat eventnya, tapi dia melihat di balik eventnya. Kalau bukan old soul, dia nggak akan bisa melihat itu. Jadi kalau anak-anak muda nih putus cinta nih Habib, wah gitu marah-marah, ngegerum, frustasi apa. Belum old soul kalau kayak gitu. Oh. Tapi kalau misalnya putus ini, ya nggak apa-apa putus. Nanti saya dapat lagi yang lebih baik. Oh. Kan harusnya begitu kan? Iya. Kalau putus ya udah putus aja, emang kenapa? Pasti ada sesuatu yang lebih baik di depan kan. Jadi selalu berpikirnya positif. Nah itu kan yang sudah, kalau tidak dididik tapi dia udah seperti itu, berarti kan dia udah punya perjalanannya sebelumnya. Kalau misalnya disuruh memberikan advice gitu ya, buat teman-teman yang bukan old soul, tapi dia tuh menderita gara-gara orang yang dia cintai. Ya, apa yang ingin Mbak Ica sampaikan gitu? Entah itu pacar atau pasangan, banyak kan sampai jadi seolah-olah itu remote kebahagiaan kita itu kita titipkan ke orang-orang yang kita sayangi. Itu jadi isu anak-anak muda atau orang dewasa yang sudah berumah tangga terjadi di mana-mana gitu. Yeah. Nah, secara spiritual gitu ya, bagaimana sih supaya kemudian kita tuh benar-benar punya kesadaran gitu bahwa yang menentukan kebahagiaan kita itu ya diri kita sendiri. Betul. Gitu. Even orang yang kita cintai pun nggak boleh pegang remote kebahagiaan itu. Teorinya kan gitu Bu, ya kan. Tapi praktiknya gitu kan. Nah, apa yang bisa Mbak Ica share gitu biar teman-teman tuh bisa bertumbuh kesadarannya tentang kemelekatan. Hidup ini gini, kita ini diciptakan segitu sempurnanya oleh yang Sang Maha Pencipta. Saya bilang sempurna adalah tools-tools yang sudah diberikan terhadap seorang manusia hidup itu udah lengkap. Kalau kita bicara bagaimana caranya kita mengenal diri, kita tahu diri kita bisa menjaga diri kita. Tuhan itu sudah menciptakan luar biasa teknologi hidup dalam diri manusia. Itu memang harus diajarin, karena kalau nggak diajarin dia tidak akan memahami. Artinya begini, kemarin saya juga pernah singgung soal alam pikir, alam jiwa atau alam rasa atau alam fisik. Setiap alam ini kan punya toolsnya masing-masing, ya. Misalnya kita bicara alam fisik, alam fisik ini di dalam fisik itu apa aja yang ada? Ada 5 organ vital, ya, ada syaraf yang bekerja. Ada darah yang mengalir, ada 7 titik cakra yang ada di situ, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan kita harus pelajari. Saya belajar dari leluhur lah ya, leluhur Nusantara ya, bahwa 5 organ vital kita, jantung, limpa, hati gitu ya, yang vital itu kayak paru-paru gitu. Dia di situ ada keberanian di situ. Nilai-nilai kebajikan manusia itu ada di 5 organ vital kita yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Bagaimana kita mengakses nilai-nilai kebajikan itu, kita harus paham. Bagaimana kita bisa mengakses jantung itu adalah cerminan cinta kasih. Pada saat dia on, energinya mengembang, itu bisa keluar otomatis tuh. Rasa cinta kasih, rasa memaafkan kalau kita dikhianati, atau putus cinta atau berpisah berpasangan. Pada saat 5 organ vitalnya on secara energi cahaya yang ada di dalam diri kita, dia tidak melihat lagi peristiwa mungkin kedagingan lah, istilah fisik, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan mungkin sedih ya kalau kita berpisah dengan pasangan apalagi. Tapi karena dia udah memiliki, dia udah mengasah dirinya untuk dia mengonkan
nilai-nilai kebajikan dalam diri dia yang disimpan oleh 5 organ vital itu, dia meng-on-kan, dia melihat peristiwa itu adalah sebuah realitas di luar diri dia, bukan dirinya dia sendiri. Jadi kalau kita kayak, ini saya, ini ada realitas yang terus-menerus berubah. Sedih, senang, kecewa, marah. Ini kan di luar, ini kan realitas di luar diri kita. Makanya kenapa banyak guru-guru yang mengatakan harus kembali ke dalam diri. Nah, kembalinya itu seperti apa? Harus mengenal dulu tubuh fisiknya. Ada apa aja yang ada di situ, tubuh fisik tersebut. Pori-pori ya, yang bisa mengkoneksitaskan kita dengan alam semesta. Semua kita pelajari dulu. Tools yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Kalau kita memahami itu, kita mengolah diri kita sedemikian rupa, peristiwa itu adalah sekedar peristiwa yang kita memang harus laluin. Jadi peristiwa-peristiwa itu ibaratnya hanya tamu yang lalu lalang. Betul. Di hadapan jagat kekosongan yang agung gitu ibaratnya ya. Tidak mempengaruhi diri kita Jadi harusnya. kita itu semacam kayak CCTV aja gitu. Betul. Ya. Menyaksikan, oh lagi begini gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah sampai di fase ini, di titik ini gitu ya. Kan yang jelas nggak gampang ke-trigger dong. Kenapa? Nggak gampang ke-trigger dong. Iya, nggak gampang Nggak nge-trigger. gampang ke-trigger. Terus pernah nggak sih Mbak mengalami fase kayak meskipun sendiri kayaknya enough deh ya. Nggak ada yang kurang. Jadi kita tuh kayak bener-bener merasa udah utuh, bahkan pengennya tuh kayak me time aja dengan diri sendiri gitu, kayak penuh gitu. Jadi kayak ibarat kasaran tuh kayak udah nggak butuh orang lain gitu. Ada nggak momen kayak gitu dalam dirinya Mbak Ica? Sedang seperti itu udah lama. Oh ya? Udah lama. Karena saya ini waktu berkarir di kantor juga selalu di sales marketing kan. Iya. Jadi nggak pernah nggak ketemu orang. Dulu mantan anak gaul, nggak pernah nggak bergaul. Bergaulnya luar biasa, maksudnya pagi, siang, malam. Saya tipe orang yang seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih banyak ketemu orang. Iya, terlihat tuh. Tapi pada saat saya sendiri, saya sangat menikmati kesendirian saya. Kadang-kadang perlu me time itu. Kalau dulu nggak ada, dulu nggak ada kebutuhan itu. Kalau sekarang aku udah ada kebutuhan itu, dan itu udah lama sih, udah bertahun-tahun. Jadi sendiri aja happy gitu, ngelihat tanaman happy, dengerin musik happy, baca buku aja udah happy banget gitu. Minum teh sambil baca buku, ngeliatin tanaman, ngeliatin burung-burung, itu aja udah surga banget gitu loh. Kadang muncul pertanyaan, kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Karena fasenya belum sampai ke situ. Perlu mengeksplor diri. Katanya Abu Marlo, belum jatuh temponya. Belum jatuh tempo. Belum jatahnya ya. Belum jatahnya. Itu pasti ada fase-fase itu. Tapi ngomong-ngomong ya, Mbak Ica kan juga mengidolakan beberapa guru-guru yang ada di Ngaji Roso. Ya. Belajar sama Pak Wayan Mustika sangat dekat, sama Pak Kojim sangat dekat. Jadi gini, Pak Kojim, Pak Wayan Mustika sama Bu Marlo itu nanti tanggal 4 Juli aku ajak ke acara di Surabaya. Nah, Mbak Ica kan juga berinteraksi kan sama beliau-beliau ini gitu. Nah, aku pengen ke Pak Kojim dulu. Pak Kojim tuh bener-bener unik. Menurutku jarang ada orang yang memiliki karya yang fantastis di kampus-kampus besar di Barat ya. Terus kemudian keilmuannya nggak usah diragukan lagi kalau Pak Kojim. Nah, Pak Kojim ini salah satu orang yang bikin Mbak Ica jatuh cinta sama Nusantara. Iya. Bisa dieksplor pengalaman apa sama Pak Kojim sama belajar. Iya. Saya tuh sama Pak Kojim tuh lama ya. Mungkin ada kali 10 tahun ya. Saya terima kasih banyak sama Pak Kojim. Sudah banyak sekali menceritakan ya kearifan Nusantara yang sangat luar biasa. Dulu itu saya sebenarnya saya orang yang sangat terbuka untuk semua informasi, ya itu saya sangat terbuka. Tapi pada saat saya belajar Ma'rifat Nusantara dari Pak Kojim, saya sangat mengagumi leluhur-leluhur Nusantara. Wah, itu mengaguminya tuh benar-benar dari hati yang terdalam, ya. Sampai akhirnya saya membaca semua buku-buku Nusantara.
apa Sabda Palon, Naya Genggong, mau semua saya pelajari. Dan buku-buku yang dulu waktu zaman dulu saya sama Pak Kojim ya, kalau Pak Kojim ingat, itu kayak serat-serat centini itu yang masih difotokopi. Karena banyak sekali buku-buku yang diterbitkan besoknya udah nggak ada, udah nggak boleh di peredaran. Oh gitu. Oh, zaman dulu begitu. Dulu kayak gitu ya. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dulu sering banget, makanya kita selalu ininya ada di fotokopi lah gitu ya. Pada saat saya mempelajari Nusantara, leluhur-leluhur Nusantara, itu saya mengagumi yang sangat luar biasa. Bener-bener kagum ya. Bener-bener kagum, dan kebijaksanaan yang beliau-beliau ini ajarkan kepada anak-anak penerusnya itu sangat bijaksana. Secara spesifik bisa nggak dielaborasi? Zaman dulu nggak pernah mengajarkan doktrinisasi kan, harus ini harus itu kan enggak. Iya. Tapi mereka mengajarkan dengan perilakunya, dengan lelakunya, gitu. Ya itu yang literasi ataupun yang sering diceritakan gitu. Juga banyak bahasanya apa ya, phrase gitu atau bukan mantra juga ya. Banyak cuplikan-cuplikan kata-kata, kalau saya membaca itu dahsyat banget. Urip itu urup gitu ya, atau macam-macam ya. Kalau saya mempelajari juga ya Gemaripa Indonesia, Ratu Sima dengan kehebatannya gitu. Bahkan apa namanya, Kanjeng Ibu Kalinyamat gitu ya. Kaliamat. Iya, banyak sekali apa Eyang Sosro. Sosro Kartono. kakaknya Kartono. Itu saya sampai ke sana ke Jepara, sampai ini ya kayak Sosro gitu. Itu ya. Terus ada seorang guru yang luar biasa, tapi itu tidak dikenal oleh masyarakat, yang bisa ada bisa enggak gitu ya. Intinya warisan-warisan ajaran spiritual Nusantara itu sangat memberikan makna filosofis yang itu akan top sekali ketika kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi justru selama ini kita itu abai, bahkan lebih menggandrungi warisan-warisan leluhurnya bangsa lain. Tepatnya seperti itu nggak gitu? Leluhur import. Iya lagi. Rata-rata sekarang seperti itu ya. Tapi sekarang banyak juga sih yang udah menyadari. Iya banyak. Kalau zaman dulu waktu saya lagi belajar ya sama beliau, sama Pak Kojim dan beberapa guru yang lainnya, banyak yang kita pelajari itu aneh gitu, buat mayoritas orang gitu, aneh. Tapi sekarang saya ngelihatnya itu udah nggak aneh. Mungkin gara-gara Kanji Roso juga sih kayaknya membawa topik-topik seperti itu. Makanya waktu saya pertama kali lihat ngaji Roso, wow udah sampai ke sini ya gitu. Karena waktu zaman saya dulu, maksudnya zaman saya belajar sama Pak Kojim dan beberapa guru yang lainnya, itu hal-hal yang seperti ini itu tidak diungkap. Dulu aku tuh nggak percaya kata-kata digerakkan apa gitu, nggak percaya. Di apa? Digerakkan. Digerakkan itu nggak percaya. Ya siapa yang gerakkan ya, karena aku sendiri mau bikin konten dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku baru menyadari nggak mungkin deh ya, kalau nggak digerakkan tuh nggak mungkin gitu. Aku bisa punya nyali seberani ini gitu. Karena di awal tuh aku banyak menerima semacam kayak, aku nyebutnya bukan teror, bisa dibilang teror nggak ya? Enggak lah. Intinya tuh hujat. Banyak menerima pertentangan. Oh, pertentangan. Pertama mungkin dari sahabat dekat. Ya, terus kemudian dari beberapa oknum aparat pernah ya sampai ke situ ya? Pernah. Cuman kan alhamdulillahnya, bersyukurnya sama semesta, sama Tuhan, sama kehidupan ini, aku tuh selalu dikasih kemudahan yang tak terlukiskan gitu. Yeah. Setiap dikasih masalah ini langsung ditunjukin solusinya ini. Nah, itu. Solusinya ini. Aparat, solusinya juga aparat.
Ada aja jalannya ya. Pokoknya ada aja, misalnya kayak PPKM gitu ya. PPKM kalau ke Jawa Timur tiba-tiba, kalau kamu ada masalah di jalan sama polisi segala macam, bilang aja mau ketemu aku. Itu kan kalau di Jawa Timur. Kalau di Jakarta tiba-tiba aja ada lah ya, Letnan Jenderal siapa begitu, Mas bilang aja mau ketemu aku. Kalau di Bali, Ngaji Roso tuh supportnya dari BIN itu banyak. Aku bersyukurnya kayak gitu Mbak Ica. Jadi kalau pelindungnya banyak ya. Bukan pelindung ya. Fansnya orang BIN banyak sekali. Bahkan ada yang salah satu jadi narasumber tapi aku rahasiakan. Nggak ada orang tahu gitu ya. Jadi aku bersyukur sekali Mbak Ica. Bapak ini kan nggak mungkin Mbak Ica kalau nggak digerakkan terus semua dikasih serba kemudahan kayak gitu kan. Betul. Kalau Bali cukup bilang saya Mas ya. Bahkan mau pakai mobil saya yang mana silahkan gitu. Ya cuman aku bukan tipologi orang yang suka dimanja kayak gitu, kita tahu diri lah tahu diri. Tapi aku bener-bener bersyukur Ngaji Roso sampai di sini tuh memang bener-bener digerakkan. Kalau nggak gitu nggak bisa dikasih kemudahan kayak gitu. Nalar nggak nyampe gitu. Dan ini mungkin sudah waktunya ya Mbak ya. Itu waktunya. Makanya saya waktu pertama kali dikenalkan gitu Ngaji Roso, saya tuh agak kaget sih. Wah, sekarang udah sampai ke YouTube yang kayak begini-gini ya gitu. Padahal dulu itu kayaknya orang kalau kita bicara yang seperti Ngaji Roso suka diskusikan dengan Pak Koji, Pak Wayan dan sebagainya, itu tuh segala sesuatu yang ngapain sih belajar kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya belajar tasawuf aja itu untuk normatif masyarakat, itu ilmu yang akan bisa menyeleneh kemana-mana. Itu udah tasawuf ya. Padahal itu Islam gitu. Kalau dulu tuh seperti itu. Apalagi kita bacaannya tuh bacaan yang tidak layak dibaca banyak orang. Bukan layak, nggak lazim dibaca orang. Jadi kayak serat-serat zaman dulu, itu kalau baca serat-serat zaman dulu, itu kita kagum banget, terkagum-kagum. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu itu, yang punya kesaktian yang mandraguna istilahnya ya, punya apapun bisa gitu, dia bisa naruh di misalnya di ujung candi gitu, di ujung-ujung candi itu kan USB tuh ujung-ujung candi, makanya pucuk-pucuknya candi banyak diambil kan sama orang luar negeri kan. Kalau orang negeri itu punya teknologi yang luar biasa, dia bisa mengurai energi itu. Nah memang kesalahannya kita maksudnya kesalahan terdahulu nggak punya kitab, itu aja masalahnya. Tapi yang dari luar kitabnya keren, masarinnya jago gitu loh. Pemasarannya hebat gitu. Mbak Ica aja bikin kitab, nanti aku yang masarkan. Pak Koji harusnya bikin kitab. Pokoknya udah banyak sih punya kitab ya, buku-buku yang ditulis ya. Ada, aku udah bikin sesi wawancara khusus soal kitab sucinya leluhur Nusantara. Ya, nanti teman-teman tunggu aja tayangnya. Itu bakal memberikan warna baru, perspektif baru, resolusi pandang baru. Dan kita menjadi tidak minder lagi menjadi bangsa Indonesia, karena selama ini kita benar-benar kehilangan jati diri kita. Ya, kompas kesadaran tentang pentingnya jati diri itu memang sengaja diputus dengan terstruktur, masif dan sistematis gitu ya. Dan pelan-pelan kita akan mulai bangkit teman-teman, kita akan mulai sadar bahwa leluhur kita itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Bangsa kita itu bukan luar biasa. Ya, kita ini bangsa yang kelak lah pokoknya di Nusantara itu akan menjadi pusat laboratorium dunia lah. Kira-kira orang akan tahu seberapa tua tanah air yang kita tempatin ini gitu ya. Dan Mbak Ica nggak berhenti-hentinya untuk terus belajar gitu ya. Tapi kalau dipelajari itu semua orang pasti harusnya kagum sih. Kagum. Cuman yang penting itu ada yang memperkenalkan, dan dia mau terus menggali literatur dari kearifan-kearifan kebijaksanaan dari leluhur-leluhur kita.